yaitu dari Henry di Sidoarjo. Bismillah, bagaimana cara penyelesaian saya untuk lepas dari jeratan hutang riba? Dan sudah tidak ada aset yang bisa dijual. Apakah ada semacam baitul mal untuk dapat saya mencari pinjaman yang halal untuk menutup hutang riba tersebut? Nah, yang pertama untuk keluar dari jeratan riba dengan memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini jalan yang tidak disangka-sangka, jangan tanya kita, jalannya mana? Karena Allah mengatakan dari jalan yang tidak disangka-sangka, kita semuanya tidak mengetahui jalannya. Untuk mendapatkan jalan tersebut syaratnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin saya dulu meninggalkan yang haram ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau terjerumus dalam perbuatan yang haram, perbuatan riba, dan yakin Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Itu harus kita tanamkan terlebih dahulu. Meskipun terkadang kita belum tahu kapan itu datangnya, tapi kita harus yakin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan riba, Allah memerintahkan juga untuk bertakwa terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Itu yang pertama. Jadi takwa ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai ketika kita keluar dari riba, keluar dari bank, atau kita sudah terlanjur pinjam uang bank, kemudian kita bertobat belum ada keyakinan tobatnya karena dikejar-kejar debt collector misalkan. Itu memang cara untuk bertobat, tapi harus diyakini bahwasanya dia harus benar-benar meninggalkan riba tadi. Itu yang paling penting ada pada dirinya. Kemudian untuk utangnya sudah terlanjur banyak, aset-asetnya itu tidak cukup. Ya mungkin ya perlu dievaluasi, introspeksi. Lah dulu pinjam itu untuk apa? Kok sekarang asetnya nggak ada? Biasanya orang pinjam bank untuk beli mobil. Ada jaminannya itu. Untuk beli rumah. Nah, biasanya kan itu kan pasti ada biasanya. Rumahnya kan masa nggak ada. Dijual lagi. Ada jaminannya tadi. Kenapa itu tidak dijaminkan atau dijual sekalian? Itu sebenarnya bisa. Kalaupun sekarang tidak bisa, asetnya benar-benar sudah habis, itu biasanya juga ada komunitas-komunitas. Mereka itu mantan-mantan orang yang terjerumus dalam ribawi. Bagaimana keluarnya, bagaimana membebaskan dirinya itu dari bank, dari utang bank itu. Ya, saya juga pernah ketemu beberapa sering, ada utangnya 400 juta, ada utangnya 2 miliar. Bahkan pernah ketemu orang itu utang bank 40 miliar. 40 miliar? Iya. Untuk apa itu, Ustaz? Ya alam, untuk usaha. Itu pun saya, ya 40 miliar ditumpuk berapa meja ini uangnya ya. Ya untuk buat perumahan dan sebagainya, utang. Kemudian dia akhirnya harus melunasi dalam waktu 3 tahun. Akhirnya semuanya dijual, punya rumah-rumah dijuali semuanya, yang punya utang 2 miliar tadi juga dijuali semuanya. Ya alhamdulillah bisa menutupi. Dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita hutang, yang pertama jangan ke bank. Kalaupun kita terpaksa hutang, meskipun bukan ke bank ya, meskipun dengan utang yang tidak ada ribanya, kita jangan utang dengan nominal yang melebihi aset yang kita miliki. Itu penting. Jadi Islam itu tidak melarang utang. Yang dilarang utang niat nggak bayar. Nah, dan ketika kita belum tahu kemampuan kita nanti, ketika kita mau beli mau utang untuk beli apa saja, kita harus bisa menghitung aset kita nanti kira-kira cukup nggak untuk menjual. Ketika kita nggak mampu, itu sangat penting bagi kita ketika kita mau berhutang biar nanti kita bisa membayarnya. Ya kita doakan kepada saudara penanya tadi supaya segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini Ustaz, ada Baitul Mal ini Ustaz. Baitul Mal ini apakah ada Ustaz untuk mencari pinjaman yang halal untuk menutup hutangnya Ustaz? Untuk Baitul Mal secara lembaga
saya belum pernah menjumpai, artinya yang khusus apalagi untuk meminjami, meskipun ya pernah dengar, tapi itu biasanya cuma antar komunitas saja, antar anggota saja, itu terkadang ada. Jadi mungkin bisa cari komunitas-komunitas mantan riba misalkan, itu terkadang ada. Tapi ternyata yang mereka banyak yang butuh juga ternyata. Tapi mereka biasanya punya trik-trik gimana bisa melunasi, gimana bunganya di bank itu bisa dibebaskan. Itu mereka biasanya punya trik-trik, dan saya sarankan banyak bergaul dengan komunitas seperti itu. Baik, semoga bermanfaat bagi penanya Henry Sidoarjo, dan semoga hutang ribanya segera Allah bebaskan dan mudahkan.